Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Dan selamat merayakan pesta Santo Yakobus Rasul pada hari ini. Marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 25 Juli tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, harta pelayanan sebagai rasul kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terhimpit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut demi Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat di dalam diri kami, sedangkan hidup giat di dalam kamu. Namun kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berbicara." Karena kami pun percaya, maka kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka.
Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Bejana Tanah Liat. Bejana tanah liat adalah gambaran yang sangat tepat bagi semua sosok manusia beriman. Bejana tanah liat senantiasa membuat kita sadar akan berbagai kelemahan yang masih melekat pada diri kita, kendati sudah berjanji setia kepada Kristus. Kelemahan itu juga masih ada dalam diri Rasul Yakobus yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Rasul Yakobus adalah anak Zebedeus dan merupakan kakak dari Rasul Yohanes. Yang keduanya adalah murid-murid Yesus. Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes sebagai muridnya di tepi Genesaret. Yakobus dikenal sebagai seorang rasul yang kokoh iman kepercayaannya dan sangat setia kepada Yesus. Semangat iman Yakobus dan saudaranya Yohanes sangat tinggi kepada Yesus. Dalam Injil hari ini dikisahkan tentang ibu dari Yakobus dan Yohanes yang meminta Yesus untuk memberikan kedudukan terhormat dalam kerajaan Yesus. Terhadap permintaan tersebut, Yesus meminta mereka untuk memikirkan apakah sanggup untuk minum piala penderitaannya, dan mereka pun menjawab, sanggup. Saudara-saudari terkasih, ketika menanggapi permintaan ibu Yakobus, Yesus mengingatkan semua murid, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Inilah inti dari gambaran bejana tanah liat. Iman dan kesetiaan pada Kristus berarti menempatkan diri di hadapan sesama sebagai pelayan. Artinya, seorang pengikut Kristus harus melepaskan ambisi pribadi dan kelekatan-kelekatan duniawi yang hanya akan menghalangi semangat kasih dan pelayanan kepada sesama. Saudara-saudari terkasih, belajar dari Rasul Yakobus. Meskipun pernah ditegur oleh Yesus karena permintaan ibunya agar ia dan Yohanes boleh menempati tempat terhormat dalam kerajaan Allah, namun Yakobus tidak tawar hati, apalagi berbalik meninggalkan dan mengkhianati Yesus. Rasul Yakobus justru tetap setia mengikuti Yesus karena ia paham menjadi rasul berarti menjadi pelayan, dan menjadi pelayan berarti menjadi hamba bagi Tuhan dan bagi sesama. Saudara-saudari terkasih, ada yang mengatakan bahwa ambisi itu penting dalam perjuangan hidup. Tanpa ambisi, orang akan sulit bertahan dalam iklim yang mengutamakan prestasi.
Akan tetapi, kita juga tahu bahwa ambisi kita sering diarahkan pada kepentingan-kepentingan pribadi. Sedangkan semangat Kristus yang Ia maksudkan adalah pelayanan demi keselamatan banyak orang, bukan untuk kepentingan pribadi sendiri. Itulah sebabnya kita perlu berhati-hati dengan keinginan pribadi yang hendak kita paksakan dalam kebersamaan iman dengan orang lain. Saudara-saudari terkasih, menjadi pelayan itu bukan soal mengambil posisi untuk berkuasa, tetapi soal tanggung jawab untuk melayani orang lain dan mengesampingkan ambisi pribadi dimanapun posisi yang kita tempati. Menjadi pelayan itu bukan soal mengambil posisi untuk berkuasa, tetapi soal tanggung jawab untuk melayani orang lain dan mengesampingkan ambisi atau kepentingan pribadi. Belajar dari Rasul Yakobus, marilah kita menjadi pelayan yang baik bagi Tuhan dan sesama dalam situasi apapun kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.